Film The Exorcism of God akhirnya telah resmi tayang di Indonesia. Film ini merupakan sebuah drama horor dari sutradara Alejandro Hidalgo yang dibintangi oleh Joseph Marcel, Will Benbring, Iran Castillo, dan yang lainnya. Dan di segmen kali ini kita akan bercerita dan review film tersebut. So yang penasaran, simak terus video ini ya. Film The Exorcism of God bercerita tentang kejadian mengerikan di kota Nombre de Dios, Meksiko pada tahun 2003. Di mana ada tokoh utama yang merupakan seorang pastor yang bernama Peter William berusaha untuk mengusir setan bernama Balban yang merasuki tubuh perempuan bernama Megal. Ternyata suster bernama Megal sudah kerasukan berhari-hari dan malam itu kondisinya semakin mengerikan. Lalu Peter meminta izin kepada pastor Michael Lewis melalui telepon untuk melakukan eksorsis pada Megal. Michael sudah menegaskan Peter untuk tidak nekat dan menunggu pastor yang memang dibolehkan untuk pengusiran. Pasalnya, Peter melewatkan prosesi yang membuatnya belum boleh untuk melakukan eksorsis. Namun Peter pun nekat lantaran terlalu lama menunggu pihak gereja dengan segala birokrasinya. Nah, sebelum melakukan eksorsis, Peter merekamnya dengan handycam. Balban dalam diri Megal berhasil memperdaya Peter hingga terjadi perbuatan asusila. Gara-gara iblis itu, Peter melakukan perbuatan terlarang terhadap Megal yang kondisinya sedang lemah saat itu. Kemudian iblis itu malah berpindah ke dalam tubuh Peter. Dan kehidupan Peter terus dihantui dengan sosok iblis dengan wujud meniru Yesus. Ya, 18 tahun berlalu, Peter masih menyembunyikan aksi tak pantas yang ia lakukan atas pengaruh iblis. Bocah-bocah tidak mampu di tempat Peter bertugas tiba-tiba terserang penyakit mematikan. Ternyata itu adalah pertanda kebangkitan Balban. Dan benar, Balban merasuki tubuh seorang gadis remaja yang kini harus dipenjara dengan keamanan tinggi karena kerasukan. Gadis itu bernama Esperanza. Ia sempat membunuh akibat pengaruh iblis, dan Peter pun dimintai tolong untuk menyembuhkan Esperanza. Sempat menolak, Peter akhirnya mau saat mengetahui bahwa Esperanza adalah hasil perbuatannya dengan Megal di tahun 2003. Ya, ternyata Esperanza itu adalah anak kandungnya. Peter mau tidak mau harus menyelamatkan putrinya, dan ia akhirnya mengakui bahwa memang ada perasaan pada Megal. Peter terus dirundung kebingungan karena orang-orang gereja sudah percaya padanya untuk melakukan eksorsis, mengira aksinya pada Megal dulu telah berhasil. Peter pun meminta ditemani oleh Father Michael Lewis. Menurut Michael, cara paling tepat untuk eksorsis adalah dengan memasukkan Tuhan dalam dirinya. Hari eksorsis Esperanza pun tiba. Kedua pastor meminta penjara untuk dikosongkan. Namun sipir menyebut tak ada tempat, sehingga dokter lokal punya ide untuk menidurkan semua narapidana. Sayangnya, ada seorang narapidana yang berhasil mencuri kunci saat proses penyuntikan oleh sipir dan dokter. Pada malam tiba, para narapidana pun dibangkitkan oleh Balban. Terjadi kejar-kejaran antara para narapidana yang kerasukan dengan Peter dan Michael. Mereka kemudian bersembunyi di suatu tempat untuk meracik air suci buatan Michael. Michael yang terluka di telinganya kini hanya bisa pasrah karena para iblis itu begitu kuat. Dan Michael akhirnya menyerahkan diri di mangsa para iblis dan meminta Peter untuk berbuat sesuatu. Peter yang kembali bisa bersembunyi akhirnya merekam pengakuan dosanya untuk dikirim kepada pendeta melalui ponselnya.
Nah, setelah pengakuan dosa itu, kekuatan doa Peter seperti kembali. Namun karena kalah jumlah, Peter disandra oleh para iblis boneka Balban. Sementara itu, di rumah sakit tempat anak-anak dirawat, mereka tiba-tiba sekarat. Sang suster muda yang berada di sana malah bertemu dengan wujud iblis hingga tak sadarkan diri. Lalu di penjara, Peter seperti diinterogasi oleh sosok Esperanza yang kerasukan. Peter yang terus-menerus merapalkan doa, ternyata doanya dengan mudah ditiru oleh si iblis. Peter juga mendapatkan penglihatan bahwa bocah-bocah yang sakit sebentar lagi akan tewas dan ikut Balban ke neraka. Mau tidak mau, Peter bernegosiasi dengan Balban demi keselamatan Esperanza dan bocah-bocah itu. Ya, Balban meminta agar sosok Tuhan yang dimasukkan dalam diri Peter segera keluar. Maka Balban akan melepaskan kutukan pada Esperanza dan bocah-bocah lain. Meski iblis itu penuh tipu muslihat, tapi Peter tak ada pilihan dan akhirnya menurut. Ia berhasil mengusir Balban sehingga Esperanza kembali sadar dan bocah-bocah lain juga kembali sehat. Keesokan harinya, seperti hari terbahagia bagi para warga desa. Esperanza sembuh, bocah-bocah lain juga sembuh, dan para warga pun bersuka cita. Para pendeta juga datang ke gereja Peter, menyebut ada tugas mulia langsung dari Vatikan. Entah sadar atau tidak, kesepakatan Peter dengan iblis sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Ya, Peter, pendeta, hingga Esperanza ternyata masih dalam pengaruh iblis. Dan film pun berakhir. Ya, masalah besar yang menghantui Pastor Peter menjadi garis besar utama The Exorcism of God. Dari awal sebuah pembuka menerangkan kisah masa lalu Peter sangat jelas untuk ceritanya yang sangat sederhana ini. Pengusiran setan sering terjadi dalam gereja, rumah warga yang kumuh, atau bahkan rumah yang besar. Pemilihan latar kota kecil di Meksiko dan sebuah panti asuhan mungkin sudah banyak, namun selalu berhasil membuat kengerian tersendiri. Make up dan efek visual dari tiap orang yang kerasukan pun menjadi nilai tambah tersendiri untuk meyakinkan kita bahwa iblis dan setan yang menghantui Pastor Peter cukup kuat dan mengerikan. Film ini mungkin tentang pengusiran setan, namun adegan pengusiran setan dalam film ini terlihat mudah dan sedikit. Yang biasa kita lihat di beberapa pengusiran setan lainnya harus ada tahapan ritual yang rumit, tidak akan kalian temukan di film ini. Tidak ada segala macam perintilan seperti air suci, darah seseorang, atau segala macam simbol atau hal yang lainnya. Kisah horor dan kaitannya dengan masa lalu menjadi hal yang sangat menarik dan klimaks dengan tambahan plot twist. Ya, berikut cerita dan review film yang berjudul The Exorcism of God. Kalau kalian ingin nonton film ini, kalian bisa saksikan di Klik Film ya. Dan yang bagi sudah nonton, ingin berkomentar, silahkan komen di bawah. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.